Sholli sholli wa yassiri amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dan saya hormati Pak Jamhan, saya hormati Bapak Ibu Sekretaris, Kabit, Staf, Dinas Tenaga Kerja yang saya hormati. Tentunya marilah kita senantiasa tidak lupa untuk mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat bisa bernafas, menghirup udara bebas gratis di Pak Jaman. Alhamdulillah bangun pagi masih diberi nyawa, masih diberi kesehatan, keberkahan, nikmat yang begitu luar biasa. Kadang saya juga mengingatkan diri saya sendiri, sok lupa bangun tidur terus berat itu pada belum bersyukur, mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dia begitu banyak nikmat sebenarnya yang telah diberikan kepada kita. Kadang kita lupa bahwa nikmat diberikan kesehatan itu sungguh luar biasa, tidak bisa dinilai dengan apapun. Dan begitu juga nikmat-nikmat yang lain diberikan putra yang sudah punya putra, cucu mungkin yang tidak punya cucu, keluarga diberikan sehat semua, maka itu sungguh nikmat yang luar biasa. Dan pada pagi hari ini kita mengadakan pengajian rutin menurut tausiah mandat dari Pak Jamhan untuk menyegarkan kembali Pak Jamhan. Kalau katanya kalau lama tidak ketemu sesepuh, ketemu kiai, ketemu ulama ini, kadang hati ini mulai agak ada kerak-keraknya Pak Jamhan. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Kita selalu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala lagi akan terjadi. Allah berfirman, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kami ciptakan, kami jadikan kalian itu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, berkelompok-kelompok, bergolongan-golongan, lita'arafu, agar kamu ngerti. Jadi ta'aruf, mulai orang Jawa nih orang mantu jujur taruh itu supaya do ngerti nek arep duwe. Jadi bahasa kata para kiai dari kata-kata ta'aruf dan modal kumpul ketemu. Jadi kalau di Indonesia sekarang ini terjadi kelompok-kelompok, ada suku, tapi juga sekarang ada partai, ada pilihan-pilihan yang berbeda. Maka kita harus sadar bahwa itu memang diciptakan oleh Allah. Memang seperti itulah manusia diciptakan, tidak satu paket sama. Supaya apa? Supaya ta'aruf, nanti oh kayak. Lalu hanya tuntunan Nabi, kalau kita sudah ta'aruf, sudah ngerti, kita harus tafahum, saling memahami. Jadi paham ini kita harus saling. Kalau sudah kita saling memahami, tadi karena memang diciptakan berbeda, maka kita kan bineka tunggal. Yang kadang-kadang kita kuncinya di mana? Kuncinya pada kata-kata tunggal. Karena bineka, maka kita supaya menyatu.
berbeda pasti, maka kita harus taruh. Lalu tafahum, memahami satu sama. Kalau sudah kita memahami, maka pasti ada perbedaan di antara kita. Dan panjenengan sekalian pun pasti ada perbedaan. Maka kita harus tasamu. Tasamu itu kita toleransi. Tasamu berbeda, ada Kristen, ada Katolik, ada Hindu, ada Buddha. Di dalam masalah agama ada Islam, kita tasamu, kita bertoleransi. Kalau kita sudah tasawuf, maka kita harus, dalam bahasa agama kita ada ta'awun, dalam bantu membantu. Tapi di dalam agama kita, agama Islam, Anda boleh membantu, tapi ta'awanu 'alal birri wat taqwa, wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Kamu tolong menolonglah kamu di dalam kebajikan dan di dalam ketakwaan. Ini bisa kita tolong menolong bersama-sama di dalam masalah kebajikan dan masalah. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jangan kamu tolong menolong di dalam dosa dan bermusuh. Maka mari ini kita memang sudah hukum alam sunnatullah bahwa kita berbeda jelas. Tapi tadi saya mulai dari kata-kata bagaimana ta'aruf, nanti tafahum saling memahami, tasamu saling bertoleransi, ta'awun saling bertolong kalau perlu dan kadang-kadang diperlukan, maka kita harus takaful. Takaful itu mau menjamin. Biasanya bahwa pimpinan itu harus mau sebagai takaful, karena buahnya mau kan Bapak tanda tangan mengetahui, kan maksudnya jamin. Di dalam hidup pun kadang-kadang kita terpaksa mau juga punya siapa kita. Nah ini Islam sudah mengatur begitu. Tapi di dalam Al-Quran juga dikatakan walikul wijhatun dua muwalliha. Tapi tiap golongan itu punya arah yang dia condong. Tercondongan ini kemana? Tercondongan ini kemana? Tercondongan ini kemana? Maka yang pokok di dalam Islam juga tidak terlalu vulgar. Dikatakan walikul wijhatun dua muwalliha fastabiqul. Maka yang pokok kamu apa sudah condongan kemana itu memang hukum, memang Allah ciptakan. Tapi yang pokok bagaimana kita berlomba di dalam, bukan berlomba di dalam kejelekan. Nah ini saya mohon bapak-bapak dan saudara menjadi kunci hidup kita sekarang di musim di dalam kondisi-kondisi sehingga kita itu menghadapi apa saja ya memang itu Allah ciptakan. Maka mari kita aruf, tafahum, tasamu, ta'awun, harus memang diakhiri dengan saudara sekalian yang ini. Maka saya selalu menekankan bagaimana di dalam hidup kita itu ada 4 pilar yang harus selalu menjadi pokok kita di dalam melakukan satu pekerjaan. Yang pertama adalah bagaimana Anda itu ikhlas. Ikhlas ngaji ikhlas orang. Jadi ana ikhlas wa ma umiru illa ya'budullah mukhlisina lahu din. Ora diperintah kecuali hanya untuk supaya kamu dalam beragama ini ikhlas. Semuanya di dalam perilaku kehidupan kita sebagai berislam itu ikhlas. Salam ikhlas. Sedekah ya ikhlas. Bahkan berbuat yang kelihatannya sepele pun kita juga harus apa? Ikhlas. Mungkin kita ke WC saja juga harus apa? Ikhlas. Surah itu mau satu kembali larang terus engkau wae lah sampai nanti sesuk
mangan rapopo. Ikhlas di dalam segala hal. Maka di dalam kehidupan itu memang kita ikhlas. Sebab di dalam kehidupan itu bahwa khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwa Anda itu bernafas sampai nanti hilang nafasnya itu diciptakan Allah adalah untuk beribadah. Jadi maka ibadah kuncinya adalah ikhlas hanya karena yang di atas, karena Allah. Jadi segalanya harus ikhlas. Sebab Anda dicipta. Maka 24 jam ini saya mengharapkan Anda sekalian itu ibadah. Jangan sampai 24 jam tidak itu loh. Maka Anda kan setiap melakukan satu perbuatan apapun, kecil atau besar, pasti di dalam hati Anda bahkan terucap oleh Anda Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana saudara? Dalam segala hal itu selalu mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim selama dalam rangka mencari ridho Allah. Jadi apa saja, mulailah dengan Bismillah. Mau makan Bismillah, mau berangkat ke kantor Bismillah, mengerjakan tugas Bismillah. Itu semuanya karena dengan itu nilai apa yang Anda lakukan itu menjadi ibadah. Karena Anda kesana. Manusia kan yang usaha, hasil kan Allah. Jadi saya datang ke sini ngaji, usaha, apa-apa menyelenggarakan pengajian berusaha agar ada santapan atau rohani. Tapi sebenarnya berhasil atau tidaknya itu kan tergantung Allah dan tergantung pada Anda sekalian itu. Maka mari kita di dalam segala hal. Sehingga 24 jam kita bisa beribadah. Tadi saudara berangkat dari rumah, niatnya ikhlas karena Allah yang bergawe. Lalu Bismillah, tawakkaltu ala Allah. Tidak ada daya kekuatan. Aku tukang kantor di kekuatan dan daya itu hanya dari Allah. Sehingga saya berdaya dan berkekuatan ketika saya bekerja di kantor. Sehingga semuanya itu ada kepasrahan. Apapun yang kita lakukan selalu atas nama. Nah ini tadi ikhlas. Tidur pun Anda kan disunahkan tidur juga supaya tidur yang 8 jam, 6 jam atau berapa itu menjadi ibadah kan Bismillahirrahmanirrahim ya bismillah. Jadi hidup kita itu sarung ibadah. Nanti ada makanan saudara Bismillah. Allah memberi karena bima karena makna ada semuanya itu. Nah kalau kita sudah sabarnya bergawe kan harus berjalan kan kita mesti ikhlas dan pasti Anda takut kalau melanggar aturannya pasti. Tapi sayangnya kritikan orang Indonesia itu paling takut pada sesuatu yang haram yang zatnya. Tapi kalau haram dari perbuatannya tidak. Pencuri yang Islam itu tidak mau ke mencuri babi. Pencuri sing agamanya apa? Oh, babi sebagai apa? Sing sajane kan nyolong itu kan nyolong ya sapi, pitik. Kenapa merasa kuwi halal? Ini babi. Jadi kadang-kadang kita jadi orang Indonesia itu sengaja ditenggol haram zatnya luar biasa. Tapi kalau haram cara mendapatkannya enggak. Nah ini mari kita juga karena tadi ikhlas harus wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu ma ta'maluna basir. Allah itu menyertai kita, menyertai Anda di mana saja kita berada. Dan Allah melihat apa yang kita perbuat. Sehingga tadi terkenal kita kuliahnya mungkin ini nero halal sing zate. Wah tenang, ini kalau halal cara mendapatkannya korupsi, macam-macam itu ramah masalah. Ini disuguh iwak babi kita roro nesu. Ini dijak mangan yang barang colong
Nah ini harus kita rubahkan. Maka tadi kita ikhlas karena Allah. Jadi semuanya harus karena Allah. Allah lah yang menjadi titik tujuan kita di dalam setiap melakukan. Yang kedua adalah ridho. Kita bekerja itu harus apa? Legowo. Jadi bagaimana kita ridho terhadap apa yang kita kerjakan. Dengan takdir Allah kita, qudratullah kita, dengan rezeki Gusti Allah yo ilahi. Sebab Allah memang mengatur rezeki itu beda-beda. Jadi ada yang memang rezekinya banyak, ada yang rezekinya apa? Sedikit. Itu ya memang yang mengatur itu. Kalau bocah kembar dinaik toko sing kembar ning dalan sing padha rezekine rong karuan apa? Karena yang atur sana. Jadi kalau ada rezeki kita berbeda itu ya memang Allah ngatur begitu. Kita wajib berikhtiar, tapi untuk sama itu adalah kadang-kadang kita sekolah dhuwur-dhuwur lantai gelare dawa banget kalah karo penyanyi sing sak lagu dhewe rumahe wis apik banget. Dengan satu lagu dia sudah mendapatkan royalti yang apa? Ya sudah saja. Kelas aku sekolah moyo kalah karo pengamen, ini pengamen panggung gitu. Jadi ini kita ridho birizkillah, ridho biqudratillah, tapi yang pokok ridho dengan syariatillah, bahwa Anda sudah terlanjur beragama utulaku raditu billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammadin nabiyya. Monggo kita keridoan kita beragama Islam itu. Jangan nanti kalau siang-siang kurung suara azan malah wis zuhur meneh. Wagi teturan pena ala wis salam. Jadi apa-apa kono wong teko jaluk sumbangan go masjid nyumbang meneh. Jadi bagaimana kita legowo gitu. Ridho. Dan memang ada takdir yang harus kita legowo. Pulang ke rumah ketemu bojone ya kuwi. Rupane ya kono kae. Ya wis disyukuri pada sama kono. Enggak usah lalu banding ridho. Nah, keridhaan inilah yang selalu saya tanamkan, bahwa Allah sudah mengatur dan Allah tidak membuat manusia itu sama. Tapi ada ujian, maka nanti juga ada kenikmatan. Nah, ini monggo saya selalu saya tekankan, ikhlas atas ridho itu pada diri kita. Lalu kalau ada sesuatu menimpa pada kita, harus sabar menerima. Bilalah ada musibah ranya nengke, lalu kita mau setelah sabar ada sabar. Kadang-kadang kita sabar di dalam wasabirina fil ba'sa. Kadang-kadang kita harus sabar di dalam baksa, bencana. Jadi kadang-kadang di mana saya melihat juga sudah ada gempa bumi, Gunung Merapi juga begitu. Merapi di mana-mana, Merapi di Sumatera itu semuanya kok ini begitu. Ini memang ini. Lalu dorong kita juga harus sabar terhadap penyakit. Ini sebenarnya saya lihat masih umurnya masih muda-muda, tapi nanti kalau sudah seumur 40 ke atas sudah mulai seket luwe swida saya meneh sudah kabeh dirasake. Itu ya itulah manusia. Tapi ya ono cah jenong wis larane akeh banget itu juga ada. Ya memang sudah diterima aja, kita disabari orang disyukuri, disabari. Bagaimana sabar? Karena memang Allah menguji. Balana bluanakum bisyai minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfusi wan thamarat. Pasti saya akan menguji kepada kalian tuh
khawatir. Anda pasti ada khawatir, maka Anda hati-hati. Jangan khawatir orang. Saudara bersepeda saya ini sudah sepeda motor gampang, kita pakai mobil juga sekarang rodo. Saya ini nyalepi lagi orang rating nyiwa minggu ya apa? Sudah ini kadang-kadang kita menghadapi dunia kita sampai ke situ. Nah ini harus kita lakukan karena memang itulah. Lalu kalau Anda mendapatkan kenikmatan, Anda dimohon untuk selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari saya mengajak kepada saudara sekalian untuk bagaimana kita ikhlas, ridho, sabar, dan ini selalu di mana saja saya pengajian saya menekankan. Tapi pasti Anda pun ingin sukses. Saya kadang-kadang tidak ada orang yang tidak sukses. Bagaimana cara untuk sukses itu? Supaya kita sukses, supaya Anda sekarang sukses, ada salatun munjiyatun. Ada 3 hal yang Anda bisa menjadi sukses. Kuncinya 3 kata Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah selalu takut pada khasyatun. Wedi karo Gusti. Jadi bagaimana kita selalu takut pada Allah. Ono wong ya jero gejala, ranono wong ya jero gejala, sepi juga takut pada Allah, rame juga takut pada Allah. Sehingga kita tidak mungkin melanggar aturan-aturan Allah karena Allah melihat pada kita. Sadar bahwa kita diawasi oleh Allah karena Allah ma'akum aina ma kuntum. Allah itu menyertai pada Anda sekalian di mana saja Anda berada. Tidak mungkin Anda mengatakan Pak pimpinan ramati, terus bojone ramati, anaknya ramati. Enggak, Allah melihat. Kalau kita sudah begitu, kita terjaga karena diawasi. Apalagi Tuhan masih mengutus di pundak kiri dan kanan kita ada malaikat yang memberikan laporan cermat, rotib dan nanti nulis, ditulis. Jadi nanti ada catatannya dan nanti dibacakan. Dan catatan itu juga nanti masih ditimbang. Kan luar biasa tuh di dalam agama Islam. Wis dicatat, ijih di. Maka di dalam hari kiamat itu prosesnya kan nanti ada catatan kita dapatkan. Lalu ada mizan, ada timbangan. 10 karo 100 abot sing 10 karena sing 100 kosong ringan timbangannya, yang 10 timbangannya beratnya karena kehadiran Allah. Jumlah juga dihitung, beratnya juga di man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Nah, ape kita dituturke lagi amalmu kayak banget timbangannya. Omongna amalmu kayak banget nih kowe ra kelas malah ora ditimbang. Tidak ada bobotnya. Sehingga kita selalu hati-hati. Jadi saya ingin beramal yang banyak, tapi juga timbangannya. Maka Anda sekarang kan ada Nabi sambil membuat kunci-kunci, ada bacaan-bacaan yang ringan tapi timbangannya apa? Tapi kadang-kadang ono sing wis ra tau maca, ono ning sing maca akeh banget ning timbangannya sing padahal ada misalnya baqiyatus shalihat, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, la haula wala quwwata illa billah. Itu gue becik ini bang dunia kan. Bacaan Nabi Anda kan jarang ngomong. Ya itu bagaimana kita milih timbangannya berat, amalannya apa? Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara sekalian, bagaimana Anda sholat sing luwih becik karo dunia lan isine, sholat sunat, sholat qobliyah apa? Mane subuhan wis tawak. Ora nawaitu sholine ora
podo sukti kawanan, ora podoan orang ning kawanan. Syukur kawanan salat subuh kawanan kok salat Jumat iki. Nah, monggo. Jadi mari kita agak karena rada ya pakai ilmu lah. Bagaimana doa-doa yang pendek tapi ganjarannya banyak. Bagaimana salat-salat yang sedikit tapi ganjarannya banyak. Tapi itu kan boleh kita memilih. Coba kita tidak pilih-pilih ya selalu melakukan semua yang tapi kan diberi keistimewaan itu supaya Anda memilih, supaya ini nanti misalnya setelah di sini ruang ini sudah kosong sebentar pakai tangannya 2 rakaat Anda melakukan sholat pahala. Syukur nek Tuhane nanti bolong, ini nek bolong rakaat di kantor ngopo nih kantor salah. Ya, syukur kalau malam tidak, bahkan di tanggal saya kalau malam Anda tidak bisa sholat malam, sholat duhanya supaya dilakukan 12 sholat. Nah ini kan ganti sholat juga nanti sudah lakukan sholat-sholat yang luar biasa pahalanya. Nah ini monggo dan mari kita, saudara sekalian. Jadi itulah yang kadang-kadang kita sering. Yang kedua, al-adlu bil qadar. Salah satu yang menjadikan Anda berhasil itu Anda selalu berlaku adil, baik di waktu marah ataupun di waktu lego. Lego ya adil, marah ya menghukum boleh, tapi tidak boleh tidak adil. Menghukum itu karena sanksi bisa. Kita memberi sanksi supaya orang itu jerah terhadap perilaku, sehingga seolah-olah kita aku dibedake karena Anda melakukan satu pelanggaran. Tapi di dalam memberi sanksi juga harus apa? Tapi jangan sampai adil itu kadang-kadang kita menganggap yang jenis adil ini sama rata sama. Adil itu waktu syai di mahali, bisa meletakkan satu secara proporsional. Jadi saya sering nyontohin gue anak-anak telu 12 tahun, 8 tahun, 4 tahun. Sing jeneng adil ora ditukokke kaos sing padha begini. Regane beda. Ya ora sing gede ya gede, sing tengah ya tengah. Ini namanya apa? Bila keadilan Tuhan seperti itu. Allah itu memberi keadilan kepada kita ya seperti itu. Jadi memang kita diberi ya Allah sesuatu yang sama, tinggal kita bisa mensyukuri atau bisa kalau ada ujian bisa mensabari. Maka monggo supaya Anda berhasil, Anda mohon berlaku adil. Waktu marah adil, waktu. Yang ketiga adalah al-qasdu fil ghani wal faqir. Anda itu sederhana di waktu kaya atau di waktu miskin. Bisa enggak Anda sederhana? Nek miskin sederhana ya pancen anane ya kan. Anane minggu iki kok lawe minggu to Bu. Ya karena anane sederhana. Tapi juga waktu kaya juga kita juga tetap sederhana. Sederhana bukan di sini loh. Jangan sampai kadang-kadang misalnya Anda memakai mobil yang bagus, ya kalau memang kemampuan Anda memang mobil yang bagus, mengapa tidak? Kesederhanaan Anda adalah pada memang waktu itu Anda membutuhkan mobil yang bukan harus sederhana kayak Raja Noe cukup nih mampu dikuelak sama suaranya kerenggak-kerenggak mimpin jatuh sekarang mungkin ya. Jadi Nabi Muhammad itu pakaiannya bagus, kendaraan Nabi juga, bahkan Nabi itu ketika berperang unta maupun kudanya Nabi ada kuda yang, senjatanya Nabi juga senjata yang, karena memang ini sederhana.
bukan sederhana sesuai dengan apa yang dia butuhkan, bukan untuk sombong. Jangan sampai sederhana itu lalu malas, mesake, lalu ditulungi. Bagaimana kita di waktu kaya maupun di waktu apa? Tapi Nabi itu selalu memberi kabar yang menyenangkan. Jadi begini, yang namanya harta itu kata Nabi adalah harta Anda. Kata Nabi adalah harta pakaian yang Anda pakai sekarang. Jadi Pak pimpinan itu juga yang katakan Nabi, hartanya Bapak itu hanya yang dianggap. Saya juga hanya sing nang omah iki mbuh nggon aku apa ora ngerti. Di almari kadang-kadang kita pakai batara, kita pakai ini, pakai senam, macam-macam. Tapi hartamu itu sebenarnya hanya yang makananmu, hanya yang ada sedang kamu. Lalu simpananmu itu mana? Simpananmu adalah apa yang kamu sedekahkan. Jadi ATM saya yang bisa penuh dengan uang itu tidak dinilai oleh Allah, yang dinilai apa? Sedekah. Jadi monggo, jadi makanan kita ya yang kita makan. Sekarang ini ada tidak makan semuanya ya, tidak ada makanan. Tapi nanti yang ada makan. Sebab yang di kulkas dan itu adalah belum tentu Anda ya. Nah ini Nabi, sehingga Nabi itu merasa bingung. Benda mungkin dicingkok dulu, panganan yang mau makan dan harta yang lain adalah yang harus. Maka tadi bagaimana kita hidup sederhana. Jadi kalau ada cerita Nabi itu perutnya apa diganjal dengan apa? Batu, disabui, bukan karena Nabi kelaparan karena kekurangan, tapi Nabi kelaparan karena hartanya disedekahkan kepada orang yang lebih membutuhkan. Jadi Nabi yang lebih membutuhkan. Jadi kadang-kadang Nabi lapar karena hartanya itu diberikan kepada sama itu ditiru juga oleh Siti Fatimah, Siti Aisyah. Siti Aisyah itu Nabi beri 12.000 dinar oleh sahabat Umar bin Khattab karena ada pembahasan perang. Terus diberikan oleh Siti Aisyah pada waktu itu disedekahkan sehingga ketika sore pada waktu itu hari Kamis, pada waktu itu hari Kamis lalu ada pelayannya, Ibu Umi ini nanti bukonya Ibu pakai apa? Loh, kok kamu tidak bicara saja? Uangnya sudah saya habiskan, hanya tinggal 4 dinar. Ini minggali iki kono tukono bu karo yang lain adanya. Saking senangnya bersedekah sampai lupa, saking terasa bahwa sedekah itulah bukti tentang harta milik kita. Sekarang alhamdulillah saya melihat banyak orang-orang yang kaya senang apa? Bersedekah. Kalau Jumat apa? Jumat ini kan biasanya nanti ada Jumat apa? Ya, luar biasa, hanya tolong dibaca mau tolong, walaupun ikhlas boleh ikhlas, tapi tolong. Kadang-kadang sedekah naik ke tukang sampah dipotret baru di share ya betul, aku mau. Nah itu sedekah ya benar, tapi riya itu mengurangi pahala apa? Pamer itu. Tapi bukan berarti tidak boleh pamer. Untuk sedekah kan ingin mai. Sedekah toke-toke saja ya orang. Untuk waktu Tuhan fukara Allah khairul lakum. Nek kowe ora ketoke kuwi wis becik bener kowe. Jadi boleh. Kadang-kadang memang boleh. Saya waktu di Klaten itu akan membuat satu apa istilahnya waktu itu satu kegiatan hampir sama dengan Basnas di Kota Magelang, tapi butuh modal. Kami mengundang orang-orang kaya di Kota Klaten, tapi sudah saya bisi, Pak, nanti panjenengan ngendiko nyumbang berapanya, saya akan mengaksen pada Bapak, tolong
ini supaya menarik yang lain. Lalu orang-orang yang lomo, yang suka bersedekah, saya aturi. Ini untuk pembangunan kantor di sana dan zakat. Siapa? Lalu Pak, saya sekian. Akhirnya yang lain sing do sugih ya kepeksa ngacung, saya modal sajane kepeksa. Ayo wis nyumbang. Tapi ini berlomba boleh saja. Perkara ikhlas kan Gusti Allah. Sing pokok bangunan itu bisa apa? Jadi syukur Anda juga. Jadi ini monggo. Alhamdulillah saya juga berterima kasih juga di Basnas ini. Insya Allah juga selalu kita terima hampir 300 lebih setiap bulan, tapi juga pengeluarannya juga cukup luar biasa karena hampir 4M kita bisa keluarkan, terutama yang paling banyak sekarang untuk ruti lahu di samping untuk bantuan-bantuan kesehatan, bantuan-bantuan untuk anak-anak sekolah, juga bantuan-bantuan untuk bencana. Itu kadang-kadang kita melihat bencana juga, kadang-kadang juga yang kecil di sini orang masalah Ibnu Sabil kecil. Walaupun Ibnu Sabil juga sering ada datang ke Basnas karena kentean apa sangu, kecopetan dan sebagainya. Walaupun kadang-kadang ketika kita share, kita potret di kantor Basnas yang lain, Pak itu di sini juga katanya kecopetan, bawa kantor surat keterangan dari kantor polisi. Jadi kelihatan bulannya ya saya katakan Pak, walaupun kalau mereka betul-betul ya kita antar ke terminal, kita berikan karcis mau pulang kemana, lalu kita samani nomor teleponnya sopir juga kita cek, nanti di tengah jalan kita cek orangnya masih enggak, sebab kadang-kadang yang jalan medul jadi samun, ya itulah model di sini ada tetap, tapi kecil. Jadi kembali bagaimana kita mau sedekah, tolong bersedekahlah, sebab harta Anda sebetulnya justru yang paling gelo itu Anda kalau tidak sedekah. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas shalihin. Andai kata Tuhan mengundurkan saya, tidak usah lama-lama lah, ajalin qarib, saya akan sedekah, lalu saya akan ditulis menjadi orang yang soleh. Jadi monggo lah sedekah, mari kita perbanyak. Ya senajan inspirasi. Jadi kalau ada pengemis datang itu Anda beralhamdulillah lah. Ora sah golek wong ana sing ora sah grenengan jeneng lalu ngamen pisan labune elek dicari wong serangane grenengan. Jadi alhamdulillah saya tidak usah keluar, saya ada orang yang itu kita lalu ikhlas sudah dari sunai jul. Nah, ini lalu 3 hal yang menjadikan Anda gagal. Masalah dan muhlikan. Anda kepingin gagal. Yang pertama adalah ini tak namanya juga syuhun musta'an, cetil, kikir. Wes, coba kalau bapak datang, anak-anak senang bapaknya wah senang sebab boleh nenek gune sing datang diundangnya ra gelem apa karena apa ibunya atau boleh dengan kongkon bapaknya sedang boleh yang sebaliknya juga begitu. Kalau ibunya datang ono berlomba bapak malu-malu komedi kongkon kalau disenangi. Jadi bagaimana orang lain saya melihat pada kita itu bagaimana. Bahkan waktu saya muda itu kalau keliling boleh sumbangan sebagai organisasi itu kadang-kadang bisa hafal. Ini sini dalam sopo bapak kau ibu bapak, boleh bapak. Biasanya bapak ngomongnya itu udah takon jauh banget ini. Jadi kita sudah apa anak-anak muda itu di kampung juga begitu tuh. Coba lagi sehingga kalau ini karena memang bagaimana orang itu akan gagal kalau
bahkan sekolah juga kurang berhasil karena tidak mau biaya dan lain sebagainya. Mari kita hindari sukun mutlak itu cetik ini. Yang kedua, hawa nafsu, selalu mengikuti hawa nafsu. Ini gagal. Hawa nafsu kita itu diberi oleh Allah macam-macam loh. Mata kita itu kadang-kadang saya tidak senang ngambil TV kok cilik. Karena nomor 4 padahal dalam cilik ya gede apa doa orang apa ya. Tapi kadang-kadang kita kalau di rumah TV-nya yang suaranya yang iya kadang-kadang apa itu. Jadi kadang-kadang hawan telinga kita juga begitu kan. Lagu neng omah tape-nya atau yang suaranya juga kadang omah izin gue karaoke barang karena hidung kita, parfum kita dan lagi parfum murahan. Ya orang ketemu orang lagi parfum di parfum doang mati kok jinggu resepsi. Ada ya itu hidung kita, telinga kita, mata kita, tangan kita, mulut kita yang paling luar biasa. Makanan itu udah nih jualan yang gitu sing takoke karena sing enak kok. Ingat ini manusia diberi 5, tapi yang paling berbahaya adalah ma baina liyaika wa ma baina rijlaika. Tapi sing kudu hati-hati iki sing apa yang di antara rahangmu dan apa yang di antara kakimu gitu. Apa yang di antara rahangmu itu mulut kita. Pokoknya mulut kita itu wis banget macam-macam. Daerah panganan ya omong. Terus mabek dari lain adalah perbuatan zina. Ini adalah sering kegagalan. Lalu yang terakhir gagal andai kita gagal kalau ijabul mar'i binafsi, bahwa Anda selalu menyatakan bahwa egosentris, sesuatu yang berhasil itu pasti dianggap karena dirinya, selalu ijab ta'ajub pada dirinya sendiri. Kuwi nek ra ono aku mongso ora mungkin. Jadi nek cerita itu dia paling kalau ngomong karo wong akeh mesti nyeritake sehingga ngomong biasanya do ngalih wis mulai gitu. Ceritake awalnya. Nah ini orang yang begini ini tidak berhasil. Jadi tolong ini dihindari ya. Yang pertama kikir, yang kedua muncul harta yang hawa nafsu, yang ketiga selalu ta'ajub pada dirinya. Nah ini katanya menjadikan kita. Maka tadi yang sudah saya sampaikan, mari kita gunakan apa-apa yang telah dituntunkan kita semua. Mari kita hadapi perbedaan. Itu memang sudah kita hormatilah kita, tapi yang pokok mari kita berlomba di dalam kebajikan. Berlomba beda itu mesti, tapi yang pokok bagaimana kita ta'awun ala birri wa taqwa wa la ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan dan fastabiqul khairat. Itu kita. Lalu 4 hal tadi mohon coba disadari, mari kita tekan pada diri kita. Siji ikhlas, loro ridho, telu sabar, papat apa syukur. Bagaimana ini kita bisa terapkan di dalam kehidupan kita? Ikhlas, ridho, sabar, dan syukur. Lalu yang terakhir tadi sudah saya. Kalau ingin berhasil, 3 hal kerjakan, 3 hal ditinggalkan. Insya Allah semuanya akan mendapatkan seperti doa kita, doa sapu jagat kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Soal
banyak sedikitnya dan apa itu adalah kita rosol kita. Ada orang kaya tadi tertekan, tapi ada orangnya orang duwe malah ya kadang-kadang saya juga meri ada tukang beca karo ibune numpak, sing bojone numpak anake karo ura-ura nyanyi. Ning kadang-kadang kita bareng mau mobil api ning njero ning Resula. Padahal sing tukang beca nyanyi senang guyon karo padahal ning numpak beca. Sing siji mobilnya bagus, jajar ini ceritanya misalnya anaknya, bojone, usaha sambat. Maka mari kita lain syakartum haji dan lakum lain kafartum innallahi syakur. Mari kita selalu mensyukuri nikmat yang diberikan Allah pada kita, dan kita sadar siksa Tuhan berat kalau kita tidak mau syukur. Maka kalau kita tidak bisa bersyukur, mari kita bersabar terhadap apa yang diberikan Allah. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kajian hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan monggo kalau masih ada yang mencoba, ya Allah ada pertanyaan, mudah-mudahan saya bisa menjawab. Kalau tidak ada ya matur nuwun, tapi monggo kalau ada pertanyaan, monggo kita bersilakan. Wonten menapa boten? Ya, matur nuwun kalau tidak ada, tadi aku saya orang ngerti, sadane ngerti apa ora. Mudah-mudahan Bapak itu bisa. Ya. Ada. Ya. Waalaikumsalam. Terkait dengan masalah sedekah, sebenarnya porsi sedekah yang kalau tadi disampaikan dicontohkan kan, kalau sobat-sobat Nabi atau Aisyah istri saya itu kan seolah mereka nggak butuh dunia gitu. Kalau untuk orang-orang yang kayak kita itu ajarannya sebenarnya idealnya bagaimana porsinya, atau kemudian yang terbaik itu ke siapa, kan sementara untuk keluarga itu juga yang terbaik dan sebagainya, itu kita pemahamannya harus diberikan harus. Jadi ada pemberian di dalam Islam itu yang wajib itu yang pertama adalah ditentukan itu zakat. Ya, seperti yang ibu bapak sudah katakan, yaitu 1/40 dari apa yang kita dapatkan itu supaya di zakatnya, dengan catatan yang kita dapatkan itu sudah mencapai nisab. Kalau belum, kita tidak kena pada zakat, tapi ibu kena pada. Lalu sedekah itu seberapa? Sekehendak Anda selama tidak mengganggu kehidupan kita. Jadi jangan sampai karena sedekah itu sampai mengganggu di dalam kehidupan, sehingga seberapa tidak ada ukuran. Bahkan sampai sekarang yang namanya Utsman bin Affan itu sedekahnya masih terus, karena dia wakaf sebuah kebun yang sampai sekarang kebun itu tetap mengeluarkan hasilnya dan masuk pada, sehingga uangnya Utsman bin Affan sampai sekarang masih banyak karena saking senangnya sedekah. Jadi kalau sudah sampai sedekah tidak ada ukuran, tapi kalau kita harus mengeluarkan sesuatu jangan lebih dari 1/3. Sebab yang 2/3 adalah milik anak-anak kita. Watul kecil kata Nabi Sabrotullah. Jadi andai kata wakaf pun harus kurang dari paling banyak 1/3. Sedekah juga, sehingga kita ada 2/3 yang memang untuk. Jadi dan sedekah itu harus juga dilakukan dengan ikhlas. Dan siapa yang
lebih baik disedekahi? Yang pertama adalah sanak kerabat. Nah ini memang repot. Nabi tidak, Allah juga menyatakan. Jadi memberikan yang dulu itu kalau yang paling bagus pada sanak kerabat. Misalnya saya, kok adik saya tidak mampu, saya lebih baik sedekahin yang adik kok jadi nggone wong liya malah adine ora kepen. Apalagi ke atas vertikal, bapak dan ibu kita tidak mampu, itu tugas kita, bahkan kadang-kadang tidak menjadi sedekah lagi, menjadi kewajiban kita, wajib. Jadi saya, orang tua saya kalau sampai orang komen, kita berdosa itu. Jadi maka kalau sedekah dulukan biman ta'ul wabda biman ta'ul, mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu yang dekat. Jadi andai kata saya kepada adik saya, kepada cucu saya, kepada cucu yang ke samping juga, itu dahulu angkatan keluargamu sadurunge ngangkat wong. Jadi begitu, sehingga martabat keluarga kita. Terus yang selanjutnya juga bahwa kita harus mendidik juga di dalam bersedekah, itu juga mendidik bagaimana, kalau sekarang model bagaimana sedekah yang produktif, jangan sedekah yang konsumtif. Kadang-kadang kami zakat ini di Magelang itu mencoba zakat produktif itu harusnya kan 50 produktif, 50 konsumtif, tapi di Magelang itu belum bisa, mesti rata-rata konsumtif. Tapi konsumtif memang penting, dia kalau tidak itu dia bisa mati bro. Maka kita, tapi tadi kalau sedekah dengan tolong disini, kalau sudah keluarga banget ya, yang dekat, yang sekitar, yang jauh-jauh biarlah. Nah, kadang-kadang keluarga saya Jakarta, ya sing keluar dengan ini begitu jauh ibu nanti lajeng sanu. Saya kira begitu, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan ada kekurangan saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan monggo kita akhiri kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ini Pak, ini sekalian mengawali tahun kegiatan lima ini dari doa. Oh iya. Pak Suwun, Pak Jaman dan Bapak Ibu semuanya, luar biasa tadi apa yang disampaikan oleh Pak Jaman, mengingatkan kita semua bahwa segala sesuatu mari kita niatkan untuk beribadah, dilakukan dengan ikhlas, ridho, sabar dan bersyukur. Ini memang sepertinya ya harus kita biasakan untuk berlaku sebagai ibadah, ikhlas, ridho dan bersyukur. Kadang-kadang ya berat, tapi memang harus kita biasakan, kita didik. Diri saya sendiri juga saya mengajak Bapak Ibu semuanya, dan tadi disampaikan dari Pak Jaman, kalau pengen sukses ya 3 hal harus kita lakukan. Pertama, takut kepada Allah, tidak dilihat siapapun, pasti selalu ingat kepada Allah, berlaku adil, sederhana di waktu, baik kaya maupun miskin. Dan 3 hal yang akan kita mengalami kegagalan adalah karena pertama, kikir, selalu mengikuti hawa nafsu dan bersifat egosentris. Kalau sesuatu kalau keberhasilan itu atas diri kita, bukan karena waktu suasana Pak Jaman ini luar biasa, ilmu dan pelajaran pagi hari ini, dan mengingatkan kita untuk tidak lupa sedekah, karena itu harta yang paling langgeng ya Pak Jaman ini adalah ya yang kita sedekahkan, yang kita pakai rumah dan sebagainya, yaitu ya hanya di dunia saja Pak Jaman. Beda kalau mungkin itu rumah yang kita sedekahkan untuk rumah yatim atau rumah ibadah, termasuk tadi Usman bin Affan sahabat
kebunnya sampai sekarang masih mengalir karena digunakan untuk aktivitas ekonomi untuk masyarakat di sekitar. Terima kasih ada kurangnya Pak Jamal dalam kami mengaturi raut di tempat kami, dan ini untuk mengawali tahun 2024 Pak Jamal, mohon kami untuk dipimpin doa dan diberikan kesehatan, keselamatan, dan juga kami semakin tadi yang disampaikan Pak Jamal untuk berlaku ikhlas, ridho, sabar dan bersyukur, selalu kita saling mengingatkan dan tidak lupa bersyukur. Terutama saya mengingatkan diri saya sendiri. Dari saya kekurangan mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kita mulai Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma sallimna wa sallim ala bayyina wa sallim ahlana wa sallim auladana wa sallim muslimin. Allahumma ashrif ataka ala man zalamana wa ala man arada syarra fina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la maridan illa shafaita wa la hajatan illa qadaita wa yassarta wa yassir umurana wa sudurana wa nawwir qulubana wahtim bis-solihati a'malana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillah.